Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Veronisa dengan NIM 23024222031. Di sini saya akan menerangkan cara memotivasi siswa untuk belajar. Yang pertama-tama, ada pengertian dari motivasi. Motivasi sendiri adalah dorongan hati seseorang untuk mencapai satu tujuan. Motivasi siswa sangat penting dalam pencapaian prestasi belajar siswa. Motivasi juga merupakan kekuatan yang mendorong dan memandu tindakan sukses yang tetap fokus pada tujuan tertentu. Motivasi dapat datang dari dalam dan luar. Motivasi dari dalam disebut motivasi intrinsik, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Lalu ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik meliputi hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan akan cita-cita siswa. Sedangkan motivasi dari luar, contohnya adalah meliputi adanya penghargaan lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya upaya guru dalam membelajarkan siswa. Pengertian motivasi belajar menurut beberapa ahli dikutip dari berbagai sumber. Salah satunya adalah Ngalim Purwanto. Ia berpendapat bahwa setiap motif itu bertalian erat dengan suatu tujuan dan cita-cita. Makin berharga tujuan itu bagi yang bersangkutan, makin kuat pula motifnya sehingga motif itu sangat berguna bagi tindakan atau perbuatan seseorang. Misalnya, Anda sedang menghadapi contoh masalah motivasi belajar. Salah satu contoh di bawah ini yaitu siswa kurang memperhatikan guru ketika menjelaskan, siswa termotivasi belajar hanya saat awal-awal pelajaran, namun setelah keluar istirahat maka motivasi belajarnya berkurang atau menurun, guru yang kurang kreatif saat mengajar, sehingga siswa jenuh dan bosan. Lalu kondisi kelas yang kurang terawat. Kondisi ada pula guru yang kurang profesional. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memotivasi siswa untuk belajar. Di antaranya adalah yaitu yang pertama, menjelaskan pentingnya belajar. Ajarkan siswa tentang mengapa belajar itu penting dan bagaimana belajar dapat membantu mereka mencapai tujuan dan impian mereka di masa depan. Salah satu contohnya adalah ketika Andi ingin menjadi atlet sepak bola. Di situ dia harus belajar dan terus berlatih bagaimana meningkatkan skill-nya dalam bermain sepak bola agar cita-citanya di masa depan dapat tercapai. Lalu yang kedua, yaitu menyediakan tujuan yang jelas. Berikan tujuan yang jelas dan spesifik bagi siswa tentang apa yang harus mereka capai dalam belajar dan bagaimana cara mereka akan mengevaluasi keberhasilan mereka. Lalu, yang ketiga, ada menawarkan pujian dan penghargaan. Berikan pujian dan penghargaan atas prestasi siswa yang baik dan buatlah mereka merasa dihargai dan diakui atas usaha mereka dalam belajar. Maksudnya di sini adalah saat mereka berhasil menjalankan suatu perlombaan ataupun mereka bisa menjawab soal yang kita berikan, alangkah baiknya kita bisa memberikan penghargaan tersebut ataupun pujian agar mereka terus termotivasi untuk melanjutkan dan mengembangkan terus skill mereka. Lalu, yang keempat ada membuat suasana belajar yang menyenangkan. Maksudnya di sini adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif dan buat siswa merasa nyaman dan aman dalam pembelajaran. Maksudnya di sini adalah membuat suasana belajar yang menyenangkan itu seperti menghias ruangan kelas, lalu membuat kelas dengan nyaman dan aman, tempat duduk yang menyenangkan, dan ruangan kelas yang tidak terlalu membosankan suasananya. Lalu yang kelima ada menggunakan metode pengajaran yang bervariasi. Gunakan metode pengajaran yang berbeda-beda untuk menjaga ketertarikan siswa dan membantu mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang materi yang dipelajari. Maksudnya di sini adalah kita bisa memberikan metode pengajaran seperti kuis, latihan soal, pemberian materi, atau kita bisa melakukan pembelajaran di luar kelas agar mereka lebih termotivasi dan bersemangat dan tidak jenuh di dalam kelas. Lalu selanjutnya ada mendorong keinginan belajar. Ajak siswa untuk menemukan minat dan hobi mereka dan beritahu mereka bagaimana belajar dapat membantu mereka memperluas pengetahuan dan pengalaman mereka di bidang tersebut. Maksudnya, ketika siswa tersebut ingin menjadi ahli kimia, langkah lebih baiknya apabila ia belajar masalah ilmu-ilmu kimia yang nantinya akan menunjang untuk mendapatkan cita-citanya.
Lalu yang ketujuh ada memberikan tantangan yang memotivasi. Berikan tantangan yang dapat mendorong siswa untuk belajar lebih giat dan meningkatkan kemampuan mereka di bidang tertentu. Maksudnya di sini adalah memberikan tantangan seperti kuis atau pelatihan soal agar mereka lebih termotivasi. Karena ketika kita melihat orang lain bisa, itu akan membuat motivasi kita meningkat. Kenapa kalau yang lain bisa, saya tidak bisa? Lalu selanjutnya ada membantu siswa melihat manfaat dari belajar, yaitu tunjukkan kepada siswa bagaimana belajar dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya kawan-kawan.